Jumpa lagi dengan channel Dwi Susilo ya. Hari ini kita akan membahas kebiasaan masyarakat yang sering kali mengucapkan sesuatu tapi tidak tahu artinya. Ya, padahal hal itu sangat berguna buat kita. Oke, berikut kami rangkum beberapa kata-kata singkat yang sering diucapkan beserta penjelasannya. Oke, untuk yang pertama, istilah HVS ya. Benda ini menjadi sangat penting untuk tugas sekolah dan kantor. Ya, tanpanya tugas-tugas yang dilakukan di sekolah ataupun kantor otomatis tidak akan berjalan dengan baik ya. Kata HVS sendiri ternyata berasal dari bahasa Belanda ya, ini Houtvliet Script Papier. Tahu benar atau salah tuh pengucapannya, yang artinya kertas tulis bebas serat kayu. Kertas HVS berasal dari bahan kertas atau pulp tanpa lignin ya. Lignin sendiri adalah perekat antar serat yang biasa ditemukan di dalam pohon. Penggunaan lignin pada kertas ternyata itu berguna banget teman-teman untuk mengatasi warna kertas biar bisa lebih awet, karena kertas tidak gampang ketika dipanaskan di bawah sinar lampu atau matahari. Sehingga penggunaan lignin di sini agar kertas tidak berubah warna menjadi kekuningan. Kan kadang sering tuh teman-teman lihat kalau ada kertas lama tidak dipakai, lama-lama jadi kuning. Kurang lebih itu sih fungsi dari lignin tersebut. Oke, selanjutnya ada CAPTCHA ya. CAPTCHA adalah sejenis tes yang harus dilakukan pengguna komputer sebelum membuat sebuah akun atau mengisi form online. Jika teman-teman sering jelajah dunia maya atau masuk web seseorang atau perusahaan, pasti ada istilah CAPTCHA di sana. Kepanjangannya adalah Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans. Tujuannya tes CAPTCHA adalah untuk memastikan bahwa yang mengoperasikan komputer tersebut adalah benar-benar manusia dan bukan robot. Istilah ini dipakai pada tahun 2003 oleh 4 orang, yaitu Lois Van Ahn, Manuel Blum, Nicholas C. Huber, dan John Langford. Tujuannya adalah untuk memverifikasi memang yang mengoperasikan komputer itu benar-benar manusia dan bukan robot ya, jadi tidak ada penipuan di sana nantinya. Oke, selanjutnya ada URL ya. URL ini boleh bilang temannya CAPTCHA ya. Nah, karena dalam dunia komputer juga ada istilah URL selain CAPTCHA ya. Biasanya ini digunakan untuk menemukan alamat atau dari situs yang ingin kita buka ya. Nah, URL sendiri kepanjangannya adalah Uniform Resource Locator ya. Ini digunakan tadi sudah saya bilang untuk penamaan alamat file di internet biar lebih cepat gitu carinya ya. Istilahnya rumahnya langsung. Istilah ini digunakan oleh Tim Berners-Lee, penemu WWW atau World Wide Web pada tahun 1994 sampai sekarang. Selanjutnya ada TMC ya. Kalian pasti sudah sering lihat ya atau dengar kata-kata TMC di Twitter kepolisian ya. Apa artinya? Dalam bahasa Inggris ini berarti Traffic Management Center ya, sebuah sarana penunjang yang berbasis teknologi dari Kepolisian Indonesia. Tujuannya adalah memberitahu masyarakat tentang apa saja info lalu lintas yang sedang terjadi di beberapa kota, khususnya di Jabodetabek ya, yang wow, kemacetannya memang luar biasa di sana ya. Jadi peran dari TMC sendiri itu sangat membantu masyarakat Indonesia yang mungkin akan bepergian atau berkegiatan sehari-hari di jalan raya. Oke, next ada kepo ya. Kata-kata ini pasti sudah nggak asing buat kita orang Indonesia dong ya, sering kita pakai. Istilahnya bahasa gaul sehari-hari yang digunakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Tapi tahu nggak sih apa artinya kepo itu? Kepo itu adalah knowing every particular object kepanjangannya, yang kurang lebih artinya adalah mengetahui semua hal sedetail-detailnya. Jadi sampai kerak-kerak kulitnya, daging terdalam semuanya tahu ya. Kepo, knowing every particular object. Ada baik dan buruknya sih, itu tergantung orang yang pribadi masing-masing lah. Oke, selanjutnya ada istilah BH ya. Buat teman-teman perempuan khususnya pasti akrab dengan istilah ini ya.
Ternyata istilah ini nih berasal dari bahasa Belanda. Belanda lagi ya. Kepanjangannya adalah Boosterhouder. Lagi-lagi nih, tahu benar atau enggak itu pengucapannya. Tapi artinya itu adalah penyangga payudara ya. Buat teman-teman perempuan yang pakai pasti nggak asing dengan istilah ini. Penyebutan lainnya adalah bra dan dikembangkan pada awal tahun di abad 19. Kemudian ada istilah WC ya. Teman-teman pasti udah sering lihat ya istilah WC di sini. Dari tempat-tempat umum, tempat ibadah, atau mungkin di terminal ya. WC sendiri adalah kepanjangannya water closet ya, yang artinya tempat khusus buang air besar dan kecil, teman-teman. Itu sih kalau nggak salah. Oke, selanjutnya nih teman-teman anak muda pasti udah tahu istilah oke ya. Oke itu merupakan singkatan loh sebenarnya dari kata all correct. Tapi kenapa bisa jadi oke ya? Itu terjadi karena pada tahun 1980 di Amerika Serikat booming bahasa yang diplesetkan, sama kayak di Indonesia juga. Alhasil all correct jadi all correct alias oke ya, dan istilah itu kepake hingga sekarang ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada istilah robot ya teman-teman. Robot itu adalah singkatan dari Resident Official Board of Technology, yang artinya kalau nggak salah itu sebuah teknologi mesin yang bergerak yang dapat diperintah. Jadi bukan hanya kata robot-robot aja ya, tapi memang robot itu ada kepanjangannya tersendiri. Oke, untuk selanjutnya ada istilah NB ya. Bagi teman-teman yang sering kirim surat, dulu tuh sering surat, tentu kerap mendapati tulisan NB. Apa sih singkatan NB itu? NB adalah kepanjangan dari notabene, dari bahasa Belanda lagi teman-teman, yang artinya itu tambahan pada akhir surat. Ya biasanya teman-teman kalau ngirim surat apa ada yang kelupaan, nah itu di bawahnya ada tulisan NB, notabene ya teman-teman. Oke, mungkin itu beberapa kata yang istilah yang sering didengar, yang ada penjelasannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel Dwi Susilo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.